Hai, kenalin aku Sherliana Carmelita, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Dharma Cendika, Surabaya. Di sini aku mau menerangkan terkait materi pidana yang membahas tentang mediasi penal. Nah, sebenarnya apa sih mediasi penal itu? Mediasi penal merupakan bentuk upaya alternatif penyelesaian perkara yang dilakukan di luar persidangan. Tapi sebelum memasuki lebih jauh terkait mediasi penal ini, kita akan mengulas sedikit tentang yang namanya keadilan restoratif atau restoratif justice. Nah, restoratif justice ini merupakan sebuah proses di mana semua pihak yang terlibat dalam peristiwa atau kejadian tersebut bertemu secara bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama terkait bagaimana menyelesaikan akibat dari peristiwa atau kejadian yang telah terjadi. Nah, restoratif justice ini adalah sebuah pendekatan hukum pidana yang mendasarkan nilai-nilai kekeluargaan untuk mempertimbangkan terkait kesepakatan atau penawaran guna menyelesaikan perkara yang sedang terjadi. Nah, melalui pendekatan restoratif justice ini kemudian menghasilkan yang namanya mediasi penal. Penyelesaian mediasi penal ini sudah dilakukan sejak dulu di beberapa negara maju seperti Ontario, Kanada, Amerika, Inggris, dan beberapa negara Eropa lainnya, hingga dilakukan di Indonesia. Mediasi penal ini sebetulnya adalah suatu proses di mana korban dan pelaku kejahatan saling bertemu dan berkomunikasi secara langsung atau tidak langsung dengan menggunakan atau memanfaatkan pihak ketiga sebagai penghubung untuk memudahkan korban yang mungkin akan mampu mengekspresikan terkait perasaan maupun apa yang sedang dia butuhkan, dan juga memungkinkan bagi pelaku untuk dapat menerima serta bertanggung jawab atas peristiwa yang telah diperbuat. Tapi singkatnya adalah mediasi penal ini dilakukan dengan proses yang informal, tidak bersifat birokratis, juga menghindari prosedur hukum yang ketat. Jadi lebih kepada bentuk musyawarah begitu. Kemudian kenapa sih sebenarnya mediasi penal itu diberlakukan, utamanya di Indonesia? Terdapat beberapa hal atau alasan bahwa mediasi penal ini ternyata diperlukan. Yang pertama, mengurangi penumpukan perkara. Jadi tidak semata-mata perkara yang masuk akan langsung ditangani melalui proses persidangan. Kedua, penyelesaian perkara lebih cepat, murah, dan sederhana. Jadi tidak memakan proses atau waktu yang cukup lama seperti yang dilakukan dalam proses persidangan pada umumnya. Kemudian yang ketiga, memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan. Jadi bagi korban mungkin akan lebih leluasa menerangkan atau mengekspresikan bagaimana perasaannya serta apa yang sebenarnya menjadi kebutuhannya setelah mengalami terjadinya kejadian atau peristiwa yang sedang dia alami. Kemudian yang keempat adalah memperkuat fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses penjatuhan pemidanaan. Nah, terkait pelaksanaan model mediasi itu terdapat beberapa macam bentuk yang dilakukan di Indonesia. Salah satunya adalah dengan model informal mediation. Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana dalam tugas normalnya, yakni dilakukan oleh jaksa penuntut umum atau JPU dengan mengundang para pihak yang bersengketa, yakni dari pihak korban, pelaku, ataupun pihak terkait. Untuk melakukan penyelesaian secara informal dengan mencapai tujuan untuk tidak melanjutkan penuntutan apabila terjadi atau tercapai suatu kesepakatan. Nah, model ini dilakukan oleh pekerja sosial atau pejabat pengawas, oleh pejabat polisi atau hakim. Nah, mungkin sekian penjelasan mediasi penal. Jadi,